Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Astrianti dari kelas PGSD Reguler D 2018 Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menampilkan hasil karya saya yaitu pop-up books and pull tabs. Berikut penjelasannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil karya saya berupa pop-up book dengan tema rantai makanan. Rantai makanan berdasarkan ekosistem. Yang pertama ada ekosistem sawah. Apa itu ekosistem sawah? Ekosistem sawah merupakan ekosistem yang digunakan oleh petani untuk mencari nafkah. Apa saja komponen ekosistem sawah? Komponen ekosistem sawah terdiri dari biotik dan ada pula yang terdiri dari abiotik. Kumpulan biotik seperti hewan dan tumbuhan, sementara abiotik seperti batu, udara, sinar matahari, dan lain-lain. Di sini ada juga macam-macam ekosistem sawah. Yang pertama ada sawah tada hujan, kedua sawah pasang surut, ketiga ada sawah tembak, dan keempat ada sawah tiada musim. Dan di halaman selanjutnya ada ekosistem hutan. Apa itu ekosistem hutan? Ekosistem hutan adalah kawasan di mana terdapat keanekaragaman yang paling tinggi di daratan. Ia merupakan rumah bagi tumbuhan dan juga hewan. Di sini ada manfaat ekosistem hutan. Yang pertama yaitu sebagai sarana hidrologis. Yang kedua sebagai pencuci tanah. Yang ketiga ada sebagai tempat memproduksi flora dan fauna. Yang keempat ada sebagai tempat hidup bermacam flora dan fauna. Yang kelima sebagai sumber makanan bagi manusia. Yang keenam merupakan dapur alami. Yang ketujuh sebagai sumber oksigen. Dan yang terakhir mengurangi polusi yang ada di udara. Dan di halaman berikutnya ada ekosistem sungai. Apa itu ekosistem sungai? Ekosistem sungai merupakan ekosistem alami dan termasuk ekosistem lotik karena air yang terus mengalir. Manfaat dari ekosistem sungai. Yang pertama yaitu sebagai sumber air tawar. Yang kedua, ekosistem air tawar ini untuk bottleneck dalam siklus hidrologi yang ada di bumi. Yang ketiga, ekosistem sungai menjadi tempat hidup bagi ekosistem biotik yang ada di bumi. Yang terakhir, dapat digunakan untuk bendungan dan pengairan kawasan pertanian. Ciri-ciri ekosistem sungai. Yang pertama, ada aliran yang mengalir dari hulu ke hilir. Yang kedua, ekosistem sungai berubah secara fisik dan kimia terus-menerus. Dan ketiga, tumbuhan dan hewan yang tinggal mampu menyesuaikan diri dengan kondisi aliran sungai. Berikutnya ada ekosistem kebun. Kebun merupakan ekosistem buatan yang dibuat manusia yang tak lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebanyakan berupa tanaman dibudidaya yang mendominasi area kebun, namun bukan berarti tidak ada hewan atau satwa lainnya.
Rantai makanan di kebun adalah peristiwa makan dimakan pada area kebun, mangsa dimangsa antara makhluk hidup satu yang lainnya, dengan urutan dan arah tertentu. Dalam urutannya, setiap masing-masing makhluk hidup berperan sesuai dengan posisi, kedudukan, dan kemampuannya masing-masing. Di sini ada alur rantai makanan. Yang pertama itu ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan terakhir pengurai atau dekomposer. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ekosistem laut. Ekosistem laut adalah ekosistem perairan yang dominan dengan kadar garam yang sangat tinggi dan permukaan yang sangat besar. Di sini ada ciri-ciri ekosistem laut. Yang pertama, memiliki salinitas tinggi. Semakin mendekati khatulistiwa semakin tinggi. Yang kedua, NaCl mendominasi mineral ekosistem laut hingga mencapai 75%. Yang ketiga, iklim dan cuaca tidak terlalu berpengaruh pada ekosistem laut. Dan yang terakhir, memiliki variasi perbedaan suhu di permukaan dengan di kedalaman. Demikianlah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bisa berguna untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.